terjadi. Nah, untuk hari ini Ibu akan mendemonstrasikan kegiatan uji bahan makanan yang mengandung amilum, protein. Ibu akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah alat. Di sini ada rak tabung reaksi yang kita gunakan untuk meletakkan tabung reaksi. Ini tabung reaksi. Kemudian ada gelas ukur, ada cawan petri, ini ada pipet tetes, ada mortar dan alu, ada gunting, ada penjepit tabung reaksi, sendok. Selanjutnya bahan yang kita gunakan di sini ada 7 bahan makanan. Ada pisang, jeruk, ubi kayu, kentang, telur, susu, dan nasi. Selain itu ada lilin. Kita gunakan lilin untuk menggantikan pembakar bunsen. Ada kertas label juga. Ada korek api. Nah, di sini kita menggunakan 3 jenis larutan. Ada larutan Benedict untuk uji gula, uji bahan makanan yang mengandung gula. Ada larutan Lugol untuk uji bahan makanan yang mengandung amilum. Kemudian ada Biuret untuk uji bahan makanan yang mengandung protein. Oke, sudah semua alat dan bahan serta larutan yang akan kita gunakan pada kegiatan hari ini sudah siap, dan kita akan melakukan praktikum. Yang pertama kalian lakukan adalah memberi label pada setiap tabung reaksi. Di sini kita gunakan 3 rak tabung reaksi. Tabung reaksi pertama untuk amilum, uji bahan makanan yang mengandung amilum. Yang kedua untuk gula, dan yang terakhir untuk protein. Setiap kegiatan kita menggunakan 7 tabung reaksi karena ada 7 bahan yang akan kita gunakan. Semua kita pakai label seperti ini. Jadi kalau sudah diberi label, selanjutnya adalah menghaluskan semua bahan yang tadi kita gunakan. Ada 7 bahan makanan. Kita haluskan seperti ini dengan cara ditumbuk menggunakan mortar dan alu. Kalau sudah halus, kita letakkan pada cawan petri. Kemudian dicampurkan dengan air untuk mendapatkan ekstrak dari bahan tersebut. Setelah kita campur dengan air, kita saring ke dalam gelas ukur. Yang kita gunakan hanya ekstrak dari
semua bahan yang akan kita gunakan sudah dibuatkan ekstraknya. Ini untuk kentang, ubi kayu, pisang, telur, perasan air jeruk, nasi, dan susu. Ini untuk larutan yang akan kita gunakan. Ada lugol, benedict, dan biuret. Perhatikan, dalam menggunakan larutan, pipet yang kalian gunakan itu setiap larutan itu satu. Karena tidak boleh bercampur antara pipet pada lugol, benedict, dan biuret. Jadi setiap larutan masing-masing satu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengambil ekstrak dari masing-masing bahan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Masukkan masing-masing 5 tetes. Ini yang pertama, kentang. Kemudian kita ambil lagi untuk jadi semua kita lakukan hal yang sama untuk bahan kedua. Diambil masing-masing 5 tetes. Jadi semua bahan makanan sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi seperti ini. Sekarang kita masukkan untuk tabung reaksi pertama. Kita teteskan larutan lugol untuk uji bahan makanan yang mengandung amilum. Jadi masing-masing kita teteskan 3 tetes. Mencatat warna bahan makanan sebelum diteteskan dengan larutan, agar kalian bisa membandingkan perubahan warna yang terjadi setelah diteteskan dengan masing-masing larutan untuk uji setiap bahan makanan. Yang terakhir, untuk uji protein, kita menggunakan larutan biuret. Kalau sudah selesai semua bahan kita masukkan larutan, kita amati perubahan warna yang terjadi. Untuk amilum
makanan yang kedua yaitu gula. Setelah kita teteskan larutan, semuanya kita panaskan selama 5 menit untuk mengamati perubahan warna yang terjadi. Jadi ini kita masih menunggu sampai airnya panas kira-kira 50 derajat Celcius. Jadi ini semua kita masukkan. Untuk mengeluarkan tabung reaksi dari gelas ukur yang telah dipanaskan tadi, kita menggunakan penjepit tabung reaksi karena ini panas. Untuk uji bahan makanan yang mengandung gula, setelah dipanaskan bisa dilihat terjadi perubahan warna seperti ini. Ada yang berwarna biru, hijau kekuningan, kemudian ada yang berwarna abu-abu, ini ada biru lebih pekat. Nanti hasil perubahan warna ini kalian masukkan juga pada tabel hasil pengamatan nanti. Uji bahan makanan mengandung amilum, mengandung gula dan mengandung protein. Nanti akan kalian laksanakan secara berkelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi